Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Dwi Nur Almas dengan NPM 06 2019 107168. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah maksud saya akan mendemokan program dari langkah-langkah yang terdapat pada modul 3. Pertama di sini kita ada di modul 3 yaitu di bagian 8.1.1 yaitu mengubah file praktikum model. Sebelumnya saya akan menampilkan tampilan dari program yang sudah dibuat dari langkah-langkah modul 3. Di sini ada sebentar. Di dalam 8.1.1 terdapat ubah file praktikum model, gimana terdapat pada bagian ini praktikum model. Lalu kita disuruh untuk membuat function process store. Ya, di sini terdapat function public function process store, di mana parameternya yaitu ada nama dan tahun. Di sini digunakan untuk menginputkan data pada tabel praktikum, yang dimana nanti yang diinputkan adalah bagian nama dan tahunnya. Jadi ini merupakan query-nya yang nanti akan dikirimkan ke koneksi pada database. Itu terdapat pada ini. Sebentar. Proses store nama tahun. Ya, terdapat pada ini. Di sini kan ada nama dan tahun. Jadi di sini nanti kita menginputkan namanya. Semisal namanya contoh modul. Lalu kita masukkan tanggal dan tahunnya di sini, lalu kita simpan. Ya, ini merupakan hasil dari kita inputkan tadi yang ada di paling bawah, yaitu ada di nomor 10. Selanjutnya kita langsung ke function store update. Di sini ada store update. Di sini digunakan untuk mengubah data pada tabel praktikum, yang dimana nanti diubah datanya adalah nama dan tahunnya berdasarkan ID dari praktikum tersebut. Jadi di sini ada store update ya, store update. Misal ini. Nah, di sini nanti kita ganti misal contoh modul updated. Lalu kita ganti menjadi 26. Kita simpan dan datanya yang kita tadi buat sudah terupdate. Lalu ada proses aktifkan. Proses aktifkan ini digunakan untuk merubah status dari field pada pada praktikum. Jadi ini letaknya di sini. Jika ini diaktifkan, maka dia nanti semuanya itu mengikuti lawannya. Jadi misal kita mau menonaktifkan, maka dia nanti berubah menjadi aktifkan. Lalu ketika kita mencet aktifkan, maka dia berubah menjadi nonaktif, seperti itu. Lalu oke. Lalu kita ke mana ini? Lalu kita ke function create. Nah, function create ini digunakan untuk mengatur tampilan dari tambah data pada tabel praktikum. Jadi di sini ada sebentar.
kan di sini ada tambah praktikum. Nah, ini adalah tampilannya, yaitu asalnya dari sini, dari tampilan yang ada di file praktikum create, ada di view ini, ada di praktikum create. Nah, di sini merupakan ada dari tampilannya. Ya, di sini kan ada create praktikum, terus di sini juga ada create praktikum. Ya, ini intinya adalah view dari halaman create praktikum seperti itu. Lalu ada function store. Jadi di sini ada function store. Function store ini digunakan untuk memproses data untuk ditambahkan. Jadi nah, di sini kan ada formnya. Nah, ini itu berasal dari pos-pos ini, yang gimana nanti yang dimasukkan itu nama dan tahunnya seperti itu. Lalu ada function get by ID. Function get by ID ini itu digunakan untuk menampilkan setiap praktikum berdasarkan ID-nya seperti itu. Jadi yang ada di sini, nah ini semua ditampilkan berdasarkan ID setiap setiap praktikum yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu ada function update. Ya, function update ini seperti yang tadi function update ini itu digunakan untuk menampung kayak pos-posnya gitu. Jadi setiap form-form ini merupakan suatu pos, ada nama dan tahun dan ID-nya juga seperti itu. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam store update. Lalu ada ada function aktifkan. Di sini ada function aktifkan. Ini digunakan untuk mendapatkan get aktifkan seperti itu. Jadi ini adalah tombol get. Jadi ini digunakan untuk menampung menampung tombol-tombolnya. Jadi jika dia diklik itu, nanti dia akan mengambil ID-nya seperti itu yang akan diaktifkan. Begitu juga untuk function nonaktif, nanti dia akan mengambil data yang dinonaktifkan seperti ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mendemokan langsung saja dari programnya ini seperti apa. Jadi di sini kita login sebagai ASLab. Di sini tidak ada data praktikanya dikarenakan ASLab Michael ini tidak memiliki praktikum karena tidak di-verif seperti ini. Sementara yang aktif sekarang adalah praktikum basis data. Nah, ketika kita mengverifkan, maka di data praktikan terdapat praktikum yang sudah di-verif oleh ASLab Michael. Lalu untuk nilainya di sini, ini nilainya sesuai dengan modul-modul yang kita kita tentukan jumlah modulnya. Jadi untuk menentukan jumlah modul kita bisa mengambil di sini, mengambil pada data modul. Sebelumnya kita coba untuk menghapus satu, dan kita lihat di sini dapat kolom 2 hanya modul 1 dan modul 2 karena tadi kita sudah menghapusnya. Lalu kita bisa menginsert
semisal di modul 1 kita menilainya 90, lalu kita simpan, maka keluar 90. Lalu ketika kita menginputkan yang di modul 2, maka kita isi dengan 80, maka dia akan menyimpan sesuai dengan yang kita inputkan. Lalu kita coba untuk menambahkan lagi, tambah modul, misal kita menambahkan 3, berarti terdapat 5 seperti ini. Lalu di data praktikannya nanti ada juga modulnya sampai 5 seperti itu. Lalu kita coba untuk logout. Sebentar, ini merupakan data manajemen praktikumnya. Ini sesuai dengan yang kita inputkan tadi sebelum-sebelumnya. Ini hasil dari percobaan saya sendiri dan juga yang terdapat pada modul. Kita mencoba untuk logout sebagai praktikan. Di sini sudah ada ini 1 2 3. Nah, di sini sebagai Amir. Gimana tadi Amir itu bersama Mas Michael. Kita bisa mengecek nilainya. Nah, ini yang sudah diinputkan oleh Aslab yang bernama Mas Michael. Lalu kita kembali. Kita juga bisa daftar praktikum lagi. Ini saja ya, ini cuman basis data saja yang diaktifkan seperti itu. Lalu kita coba logout. Lalu kita mencoba untuk daftar praktikan. Kita coba tes baru 1 2 3. Bentar. Baru 1 2 3, passwordnya 1 2 3, nomor telepon 1 2 3. Oke, kita coba daftar, kita login, baru 1 2 3, kita login. Nah, di sini sudah terlihat profil dari praktikan tes baru. Kita juga bisa memperbarui profilnya. Kita bisa rubah ini, ke sini kita rubah. Oke, kita simpan, maka dia akan berubah seperti ini. Oke, lalu kita bisa mendaftar praktikum. Nah, di sini kan belum ada praktikum, soalnya kita masih belum terdaftar praktikum. Yang aktif di sini cuma basis data. Kita coba untuk mengaktifkan mengaktifkan praktikum yang baru. Jadi di sini kita aktifkan PPO. Kita aktifkan, lalu kita lihat data praktikannya. Tidak ada. Oke. Ini punyanya si ada Aslab lain lah. Kita log out, kita coba login praktikan. Oke, kita login. Nah, lalu kita coba untuk daftar praktikum. Nah, ini lalu kita daftar. Oke. Nah, nilainya belum ada. Kita log out. Untuk bisa melihat nilainya, kita harus login dulu sebagai Aslab. Dan kita harus memverifikasi si tes baru ini. Kita verif. Nah, di sini ada si tes baru, lalu kita bisa menilainya sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi programnya kesimpulannya seperti itu saja. Jadi untuk modul 3 ini hanya sampai segitunya. Jadi saya cuma bisa mendemokan programnya untuk menghemat waktu. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak yang kurang dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.